Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kepada yang terhormat jamaah pondok kita, semoga kita sekeluarga sehat walafiat, keberkahan rizki dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat di dalam menjalankan agama, mengarungi dunia dan selamat hingga akhirat kelak. Agenda malam Rabu, malam ke-19 Rajab 1442 Hijriah, 2 Maret 2021. Yang pertama ngaji malam ke-57 Kitab Safinatun Najah, yang kedua tanya jawab. Bismillah, mari persiapkan diri kita untuk menyebut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niatan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada Kang Yusuf kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dzurriyyatihi wa jami'i sahabatihi ajma'in tabi'in wa tabi'it tabi'in wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wal musannifin wal ulama'il 'amilin khasatan tamatan ila hadratil awliya ila hadrati jami'i awliya alladzina ballaghu ad-din fi Indonesia ila hadrati Syekh Hawadi Al-Jawi khasatan ila hadrati Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sabir Al-Hadrami ila hadrati masyayikhina khususan hadrati Syekh Maimun Zubair, hadrati Syekh Junaidi Anas, Ki Al-Hajj Abdul Rahim Ahmad, Ki Al-Hajj Faqih Imam Al-Habib Hud bin Muhammad bin Umar bin Yahya, usulihim wa furu'ihim wa hawashihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun utawi iki iku fasal aqallul kafni utawi paling setitike ngafani mayit, utawi paling setitike ngafani mayit iku saubun satu lembar atau satu helai kain, satu lembar kain ya ummuhu kang bisa nutupi opo saub hu ing mayit. Aqallul kafni utawi paling setitike ngafani mayit iku saubun satu helai kain ya ummuhu kang bisa nutupi opo saub hu ing mayit. Pada pertemuan yang sebelumnya, yakni fasal tentang memandikan mayit,
ada standar minimal, ada standar sempurna, maksimal. Bahwa memandikan mayit itu ada standar minimalnya, yakni standar minimalnya adalah air merata ke seluruh badan. Air merata ke seluruh badan. Itu standar minimal. Lalu standar maksimalnya untuk mencapai kesempurnaan memandikan mayit adalah diawali dengan membasuh dua kemaluan, baik kemaluan depan ataupun kemaluan belakangnya mayit. Jadi sebelumnya dibersihkan dulu kemaluannya, lalu kemudian menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di hidung, bahkan di mulut sekalipun, di hidung dan mulut, standar minimalnya. Kemudian ada kesunahan lagi, yakni mewudukan mayit sebelum dimandikan. Kemarin belum sempat terbahas bahwa kayak orang mandi junub, mandi besar, disunnahkan sebelum mandi wudu dulu. Jadi setelah badan, ya orang hidup ini ya, orang hidup setelah membersihkan najis-najis yang ada pada badan, sebelum kita mandi junub, itu wudu dulu, wudu sunnahnya. Baru kemudian mandi. Nah, pun demikian dalam hal memandikan jenazah atau mayit, diwudukan dulu sebelumnya. Setelah kotorannya hilang, ya, dibasuh kotoran-kotorannya, lalu diwudukan. Diwudukan, ya tentu cara mewudukannya si petugas itu pasti memahami, ya, sudah bisa. Jadi dengan memasukkan air ke mulut atas nama kumur-kumur, kemudian dimiringkan, lalu hidung dan lain sebagainya, membasuhkan muka, tangan dan sampai kakinya. Baru kemudian dimandikan. Setelah itu di antara kesempurnaannya lagi, tidak hanya sekedar air merata, tetapi juga digosok-gosok badannya itu, ya, digosok-gosok supaya kotoran-kotoran yang menempel itu hilang. Nah, dalam hal menggosoknya itu bisa dengan, kalau di kitab ini dengan daun bidara, atau kalau zaman sekarang ya bisa dengan memakai sabun. Jadi untuk membantu, memudahkan menghilangkan kotoran-kotoran yang ada pada mayit. Dan dalam hal memandikan itu dimandikan dengan 3 kali guyuran air minimalnya, ya, minimal kesempurnaan. Bisa lebih dari itu. Baik, itu di pelajaran ataupun di pertemuan yang lalu. Lalu pada pasal ini adalah pasal yang menjelaskan tentang pemulasaraan mayit yang kedua, yakni mengkafani. Yakni mengkafani jenazah. Aqallul kafni utawi paling setitik-setitike ngafani mayit iku taubun satu helai kain ya ummuhu kang bisa nutupi opo taub hu ing mayit. Dalam hal mengkafani mayit minimal yakni memakai satu helai kain. Jadi mengkafaninya dengan minimal satu helai kain yang sekiranya dapat menutupi seluruh badannya mayit. Seluruh badannya mayit
itu tertutupi semua, minimal. Tentu ini mengecualikan orang yang meninggal dunia dalam keadaan sedang berihram. Ketika laki-laki, maka kepalanya tidak boleh ditutupi. Kalau perempuan yang sedang ihram lalu meninggal dunia, maka mukanya tidak boleh ditutupi. Ini perbedaannya. Saubun ya'ummuhu, satu helai kain yang sekiranya bisa menutupi seluruh anggota badannya mayit. Wa akmaluhu utawi paling sempurnane ngafani mayit. Wa akmaluhu utawi paling sempurnae ngafani mayit. Lirrojuli kaduwe mayit lanang. Wa akmaluhu utawi paling sempurnane ngafani lirrojuli maring mayit lanang. Iku salatu lafaifa. Telu piro-piro lapis. Kalau tadi itu minimal, lah maksimalnya atau sempurnanya seperti apa supaya mendapatkan kesempurnaan? Supaya mendapatkan kesempurnaan dalam hal mengkafani mayit, maka mayit laki-laki itu dikafani dengan 3 lapis kain. 3 lapis kain kalau memang kain kafan itu diambil ataupun biayanya itu diambil dari harta tinggalannya. Kalau kain kafan itu diambil ataupun biayanya ya, pengadaannya itu dari Baitul Mal atau orang dermawan, atau katakanlah kalau zaman sekarang itu biasanya di masjid-masjid itu sudah disediakan wakaf kain kafan. Sudah disediakan wakaf kain kafan. Maka wajibnya hanya satu. Wajibnya hanya satu. Adapun kemudian ngurus masjid ataupun petugas pemulasaraan jenazah itu mengkafani sampai 3, itu boleh. Iku salah sulafa ifa telu piro-piro lapis. 3 lapis kain. 3 lapis kain. Walil mar'ati lan kaduwe mayit wadon. Iku komisun klambi kurung. Ya, kalau bahasa sekarang dibuatkan semacam gamis, kayak macam gamis. Jadi petugas pemulasaraan jenazah biasanya bisa membuat satu helai kain, kemudian dibolongin atasnya seakan-akan nanti kayak gamis gitu. Kayak gamis. Ukopisun iku klambi kurung. Wa khimarun lan kerudung. Khimar itu saubun tughatta bihil mar'ah. Satu kain, helai kain yang untuk ya tughatti
bihil mar'atu ra'saha. Taubun tughatti atau tughatti bihi al mar'atu ra'saha. Satu helai kain yang biasanya digunakan seorang perempuan untuk menutupi kepala, ya, baik itu jilbab ataupun kerudung. Ya, kalau bahasa kita jilbab lah, jilbab atau kain jilbab. Tapi sebenarnya kain khimar. Khimar itu untuk menutupi kepala. Wa izarun lan tapis. Izar itu apa ya? Ma yushaddu 'alal wasat wa yu'tazaru bihi fi ma baina surah war rukbah. Izar itu kalau orang Jawa itu ya, kalau orang Jawa di Jawa Tengah khususnya itu kain tapih yang biasa digunakan oleh emak-emak itu ya. Ya kalau kita, kayak sarung lah. Kalau kita laki-laki kan sarung. Lah kalau perempuan itu izar. Ya itu izar. Kalau kita laki-laki sarung. Kalau perempuan itu tapih atau kemben atau apalah itu namanya. Pokoknya yang biasa digunakan oleh perempuan-perempuan Jawa. Wala fafatani. Wala fafatani lan rong lapis kain. Wala fafatani lan rong lapis kain. Kalau pada laki-laki, kesempurnaan mengkafani jenazah laki-laki atau mayit laki-laki itu 3 lapis, pokoknya 1 dan dibungkus ya, 2, 3 ya dibungkus. Kalau pada perempuan ada sedikit perbedaan bahwa kalau jenazah perempuan biasanya kain kafannya itu 1 helai dibuat baju gamis, baju kurung atau baju gamis atau kayak daster begitu. Kemudian 1 helai kain untuk penutup kepala dijilbabi, lalu 1 helai kain untuk menutupi antara lutut sampai bawah. Baru setelah itu dibungkus dengan 2 helai kain. Jadi seperti kayak orang hidup dikasih baju gamis, tapi biasanya dibuat dari kain kafan itu dibolongin ya, bisa lah petugas baju gamis, kemudian kepalanya dijilbab, dibuat jilbab atau dibuat penutup ya, lalu kemudian dibuat kayak ditapih gitu antara pusar sampai ke bawahnya. Setelah itu baru dibungkus. Bahkan ada kesunahan lagi untuk perempuan itu. Ada 1 kain untuk mengikat, mohon maaf, payudara. Jadi 1 kain supaya terikat. Qalat Zayyad, na'am yundabu syaddu. Ya, syaddu sadisin ala sadril mar'ah. Menurut Imam Az-Zayyadi disunnahkan untuk mengikat kain ke-6 untuk apa? Untuk dadanya perempuan, fauqul akfan. Jadi di atas sendiri, kemudian diikat itu di sekitar dadanya ya. Di sekitar dadanya. Tujuannya litajammu'iha an intishariha bittirabi sadyiha 'indal hamli, supaya ya ketika dibawa digotong itu, maaf karena perempuan kan beda dengan laki-laki ya, ada anggota yang harus diperhatikan. Jadi begitu, kelambi kurung, kelambi gamis, kemudian dijilbab. Ya, kalau bahasa kita di Indonesia dijilbab, ya, dibuat jilbaban, dibuat penutup, kemudian baru ditapiin, baru kemudian dilapis 2 lapis,
Setelah itu diikat dadanya, kencang. Itu perempuan. Lalu pertanyaannya kemudian, apakah kain kafan itu harus berwarna putih? Tidak. Tidak harus. Sunnahnya memang berwarna putih. Sunnah warna putih. Jikalaupun tidak ditemukan kain kafan yang berwarna putih, boleh dengan warna yang lain. Asal bukan warna-warna mencolok ataupun warna-warna yang banyak motif-motifnya gitu. Baiknya seperti itu. Baiknya seperti itu. Jikalau tidak ada lagi adanya kain yang bermotif misalkan, ya mau bagaimana lagi, boleh. Nah, di sini wa yusannu fil kafni al-abyad wal malbus awla min al-jadid wa yajuzu ghairuhu mimma yajuzu labsu hayyan. Boleh pula selain warna putih ya dari pakaian ataupun kain-kain yang dibolehkan untuk dikenakan pada saat dia masih hidup. Walau min sya'rin aw wabarin aw tinin. Meskipun kainnya itu terbuat dari beludru ya ataupun dari bulu binatang ataupun bahkan di sini terbuat dari tanah misalkan, tidak ada lagi misalkan. Asal bukan kain sutra ya, untuk laki-laki. Jadi intinya bahwa sunnahnya berwarna putih. Jikalaupun tidak ditemukan, kemudian dikafani dengan warna selain itu, boleh. Apakah harus berupa bentuk kain? Tidak. Apapun jenis pakaian yang boleh digunakan pada saat seseorang masih hidup, itu boleh juga digunakan sebagai kain kafan. Meski dari misalkan dari bulu binatang, misalkan yang suci, itu boleh. Kalaupun tidak ada yang lain. Baik. Faslun selanjutnya. Faslun utawi kiku fasal arkanus sholati utawi piro-piro rukune sholat. Arkanus sholatil janazati. Arkanus sholatil janazati utawi piro-piro rukune sholat jenazah. Arkanus sholatil janazati utawi piro-piro rukune sholat jenazah. Iku sab'atun iku ana 7. Setelah pemulasaraan yang kedua, yakni mengkafani mayit, maka mayit ataupun jenazah lalu disolati. Nah, di sini di pasal inilah kita akan sama-sama membahas tentang sholat jenazah, bahwa dalam sholat jenazah itu ada rukun-rukun yang ada sedikit perbedaan dengan rukun-rukun sholat fardu ataupun sholat sunnah biasa. Bahwa dalam hal rukun sholat jenazah itu ada 7. Al-awwalu utawi kang pertama iku an-niyatu niyat. Al-awwalu utawi kang pertama iku an-niyatu niyat. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Sama. Semua sholat apapun itu harus ada niatnya. Nah, dalam hal niat itu yang wajib adalah al-qasdu wa ta'yinu wal fardiyah. Yakni niat mengerjakan, lalu niat kefarduan. Fardu apa? Fardu kifayah, dan menentukan sholat apa yang kalau disimpulkan usalli ala hadzal mayyiti
fardhu kifayatin. Atau kalau jenazahnya perempuan, usolli ala hadhil mayyitati fardhu kifayatin. Itu minimal niat. Tentang arba'at takbiratin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala, itu sunnah. Yang hanya wajib adalah usolli, kemudian ala hadzal mayyiti, kemudian fardhu kifayatin. Nah, itu seperti itu. Menentukan salat apa? Salat jenazah. Atau kalau mau sempurna, ya seperti niat-niat salat jenazah yang biasa kita lakukan, ditambahin arba'at takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Misalkan, atau imaman menjadi imam, atau makmuman menjadi makmum. Itu. Yang penting niatnya itu adalah niat mengerjakan sholat, niat kefarduan, dan niat menentukan sholat apa. Yang kalau disimpelkan, di bahasa Indonesia kan, saya niat sholat, mensolati jenazah ini fardu kifayah. Ya. Saya niat mensolati jenazah yang ada di depan ini fardu kifayah. Menyebutkan nama tidak harus. Kalaupun menyebutkan lebih bagus. Misalkan namanya fulan. Usalli hadzal mayyiti fulan bin fulan fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Misalkan itu lebih baik. Kalaupun tidak, dengan isyarat laki-laki hadzal mayyiti, perempuan hadhil mayyitati, misalkan itu juga sudah cukup. Makmum, kalau posisi kita sebagai makmum bisa dengan niat seperti ini. Usalli ala man shalla alaihil imam fardhun lillahi ta'ala. Boleh. Saya niat mensolati jenazah yang disolati oleh imam, fardu karena Allah Ta'ala. Jadi, saya niat mensolati jenazah yang sedang disolati oleh imam, fardu kifayah. Boleh. Itu juga sebagai makmum niatnya. Lalu dalam hal mayit yang tidak ada di depan kita. Misal kita mendengar ada saudara atau ada kiai atau ada ulama wafat, namun jauh. Kita tidak bisa berkesempatan untuk mendatangi tempatnya. Nah, maka ada kesunahan untuk melakukan sholat, namanya sholat ghaib. Di sholat ghaib itu sholat jenazah yang jenazahnya tidak ada di tempat. Jadi jenazahnya ada di tempat lain yang jauh. Namanya sholat ghaib. Niatnya beda. Karena jenazahnya tidak ada di tempat, maka paling tidak harus tahu nama jenazahnya itu. Kalau memang 1 orang, 2 orang, kecuali kalau banyak. Maka niatnya, saya niat mensolati fulan bin fulan yang ghaib, fardu karena Allah Ta'ala. Saya niat mensolati fulan bin fulan al-ghaibi. Al-ghaibi itu yang tidak ada di tempat. Ya. Sholli ala fulan bin fulan. Ya. Jadi hadzal mayyiti atau hadhil mayyitatinya diganti, langsung disebutkan nama. Kemudian diperkuat al-ghaibi. Misalkan
ada namanya siapa, misalkan Zaid bin Zaid wafat di tempat yang jauh, kita saudaranya belum memungkinkan untuk datang ke sana langsung, maka bisa dengan kita sholat di tempat, lalu kita niatkan untuk Zaid bin Zaid tadi. Niatnya apa? Usalli ala Zaid bin Zaid al-ghaibi lillahi ta'ala. Fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Seperti itu. Pertama niat. Asani utawi kang kaping loro iku arba'u takbiratin papat piro-piro takbiran. Asani utawi kang kaping loro iku arba'u takbiratin papat piro-piro takbiran. 4 kali takbir. Ya, 4 kali takbir. Takbir pertama setelah tadi usalli ala hadzal mayyiti fardhu kifayatin lillahi ta'ala, atau kalau mau sempurna usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Allahu akbar. Setelah takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Lalu kemudian takbir lagi yang kedua. Allahu akbar. Di takbir kedua itu membaca sholawat. Minimalnya Allahumma salli ala Muhammad. Cukup. Mau sempurna membaca sholawat seperti pada saat tahiyat akhir yang sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim, terus sampai innaka hamidum majid. Kalau mau sempurna, baru kemudian takbir lagi yang ketiga. Allahu akbar. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu, misalkan mau sempurna. Lalu takbir yang keempat, Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Baru kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. As-salisu itu rukun sholat jenazah. Bahwa yang kedua takbir sebanyak 4 kali. As-salisu utawi kang kaping 3 iku al-qiyamu ngadeg. Berdiri. Ngadeg alal qadiri ingatase wong kang mampu. Yang ketiga rukunnya adalah berdiri. Orang yang sholatnya itu posisinya berdiri, tentu bagi yang mampu. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 iku qiraatul Fatihati, maca Fatihah. Al-rabi'atu utawi kang kaping 4, ar-rabi'u utawi kang kaping 4 iku qiraatul Fatihati, maca Fatihah. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku as-sholatu, maca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingatase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'da tsaniyati ing dalem sawise takbir kang kaping 2. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku as-sholatu, maca sholawat. Maca sholawat ala Nabi ingatase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'da tsaniyati ing dalem sawise takbir kang kaping 2. As-sadisu utawi kang kaping 6. As-sadisu utawi kang kaping 6
iku ad-du'a'u ndongaaken. As-sadisu utai kang kaping 6 iku ad-du'a'u ndongaaken lil mayyiti kanggo mayyit ba'da salisati ing dalem sawise takbir kang kaping 3. Iku ad-du'a'u ndongaaken lil mayyiti kanggo mayyit atau maring mayyit, ndongaaken mayyit ba'da salisati ing dalem sawise takbir kang kaping 3. As-sabi'u utawi kang kaping 7 iku assalamu uluk salam. Iku assalamu uluk salam. Kesimpulannya tadi, rukun sholat jenazah itu selain di hal teknisnya, yakni berdiri bagi yang mampu, lalu kemudian mulai dengan niatnya seperti tadi, lalu takbir pertama, setelah takbir pertama membaca surat Al-Fatihah, setelah membaca surat Al-Fatihah takbir yang kedua, setelah takbir yang kedua membaca sholawat Nabi, boleh simple, minimal Allahumma sholli ala Muhammad, boleh lengkap seperti sholawat pada tahiyat akhir sholat. Setelah itu takbir yang ketiga baca mendoakan mayyit, yakni Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mau dilengkapin wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu, misalkan boleh. Kalau laki-laki seperti itu. Jenazahnya perempuan, hu-nya diganti ha. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, panjang semua. Wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha, oleh seperti itu. Lalu takbir yang keempat, setelah takbir yang keempat, jikapun tidak berdoa boleh. Kalaupun mau berdoa, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kalau perempuan, Allahumma la taftinna ba'daha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Setelah itu, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ditambahi wabarakatuh boleh. Lalu apakah berdoa setelah takbir keempat itu harus termasuk rukun? Bukan. Tidak. Yang termasuk rukun hanya 3. Bacaan setelah takbir pertama, yakni membaca Fatihah. Bacaan setelah takbir kedua, yakni sholawat. Bacaan yang setelah takbir ketiga, yakni mendoakan mayyit. Bacaan atau membaca doa setelah takbir keempat, setelah takbir keempat itu bukan rukun. Sehingga kalau ada orang misalkan setelah takbir yang keempat langsung salam, boleh. Sah. Kalau posisi makmum, boleh. Misalkan imamnya membaca doa, makmumnya langsung salam, boleh. Mau menunggu imam bareng salamnya,
dengan imam juga lebih bagus. Masalah salam, apakah ada penambahan wa barakatuh? Di kitab Safinatun Najah ini, di syarahnya, tidak ada. Menurut menurut Syekh Nawawi Banten tidak harus. Wa fi adami istihbabi ziyadati wa barakatuh. Syekh Nawawi Banten menganggap bukan termasuk sunnah menambahi kalimat wa barakatuh. Namun di sebagian daerah banyak yang menambahi salamnya itu seperti kayak salam pada umumnya dengan menambahi kalimat wa barakatuh. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan semua yang saya hormati, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Setelah saya tutup nanti, mangga barangkali ada hal-hal yang perlu kita sama-sama diskusikan. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Mas Ari, mangga. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Okta sehat, Mas Okta? Alhamdulillah sehat. Gimana, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf, beberapa hari, ya setengah bulanan yang lalu sempat off terus. Ada trouble sedikit. Oh iya. Gak apa-apa. Mungkin Pak Pur ada pertanyaan, Pak Pur, monggo Pak. Atau Ya, Pak Mas Angga atau Pak Sukirna barangkali. Kalau dari saya mungkin tadi yang menarik sih yang ternyata kita boleh salam terlebih dahulu ya, itu saya baru tahu sih. Ya. Jadi dalam posisi jadi lebih pada mufarok lah, kayak sholat biasa juga bisa kan, Mas Okta? Oh. Ya, sholat biasa. Tapi asal niat mufarok, niat berpisah dari imam. Ya, niat berpisah dari imam, lalu salam sendiri. Misalkan tiba-tiba kita kebelet kentut sholat biasa nih ya, sholat kebelet kentut dari tadi, ternyata imamnya tahiyat akhirnya lama. Ya sudah, kita niat mufarokoh cepetan salam daripada kebrosotan kentut dulu nanti jadi batal. Ya sudah, niat dalam hati aja, saya niat mufarokoh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru kentut tuh daripada kebrosotan. Sama ini juga dalam hal ini barangkali ada satu ya, misalkan sesuatu yang mengharuskan si makmum itu duluin salam, misalkan boleh-boleh saja. Tidak dibatasi sholat apa aja ya, Mbak, Ustaz ya, termasuk sholat Jumat atau sholat apapun. Ya, bahkan dalam hal sholat Jumat, dalam satu kasus tertentu mengharuskan dia harus mufarokoh, nggak apa-apa. Seperti misalkan terkadang kan kita punya anak kecil, kita bawa anak nangis dari awal kita sholat, anak kita nangis terus mengganggu jamaah yang lain. Bahkan dalam hal sholat Jumat itu kewajiban
untuk berjamaahnya cuma 1 rakaat. Ya. Ketika baru sudah dapat 1 rakaat, anak kita nangis terus, ganggu jamaah yang lain. Sudah kita niat mufarokoh, kita sholat melanjutin sendiri 1 rakaat lagi, kemudian salam, itu boleh. Gitu maksudnya. Jadi dalam sholat Jumat seperti tadi, seperti itu. Kewajiban jamaahnya sholat Jumat itu hanya 1 rakaat. Gitu. Kalau misalnya kita ketinggalan, kayak pernah saya tanya, cuman saya agak lupa sih. Kalau kita ketinggalan 1 rakaat itu berarti gimana, Ustaz? Kita nambahin lagi 1 rakaat. Oh. Asal kita ketinggalannya belum sampai pada i'tidal rakaat kedua. Kalau sudah ketinggalan imam sudah i'tidal rakaat kedua, maka kita belum dianggap dapat 1 rakaat. Tapi kalau masih ruku, dia Allahu Akbar, langsung ruku, masih dapat 1 rakaat. Sehingga setelah imam salam kita nambahin 1 lagi. Tapi dalam kasus kita mendapati jamaah sudah i'tidal, apalagi sudah sujud rakaat kedua. Sudah sujud rakaat kedua, maka kita tidak mendapatkan 1 rakaat jamaah. Tidak dianggap mendapatkan 1 rakaat jamaah sholat Jumat. Sehingga nanti menambahinya harus 4 rakaat. Makanya ada satu kaidah yang mengatakan sholla wala nawa wala sholla. Sholla wala nawa. Sholatnya sholat Jumat, tapi nanti prakteknya sholat zuhur. Padahal niatnya niat sholat Jumat. Nawa wala sholla. Niatnya niat Jumat, tapi tidak sholat Jumat. Karena prakteknya sholat zuhur. Seperti itu kira-kira untuk dikaitkan dengan sholat jenazah. Seperti tadi, ketika misalkan setelah takbir yang keempat itu, misalkan makmum tidak membaca doa apapun, ternyata imamnya membaca doa panjang. Kita yang jadi makmumnya belet nahan kentut. Ya sudah, sama aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau memang masih memungkinkan, jikapun si makmum itu tidak membaca doa setelah takbir yang keempat, maka baiknya menunggu imam. Salam bareng dengan imam. Seperti itu maksudnya. Oke, Ustaz. Makasih. Sami-sami. Cukup Mas Ari? Oh, ya cukup, boleh. Nanti bisa dilanjut di grup ya. Baik, ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf kepada rekan-rekan semuanya. Saya pribadi mengajak kepada rekan-rekan sekalian, mari kita terus menjaga semangat kita untuk thalabul ilmi, karena sejatinya saya juga tidak memposisikan diri sebagai pengajar, karena bahasanya itu kalau yang namanya kita mau mengajar, karena belajarnya lebih dulu itu saja. Itu sama-sama kita belajar. Karena itu pada rekan-rekan sekalian, mangga kita terus menjaga semangat kita untuk thalabul ilmi sebagai bagian dari kewajiban kita selama kita masih hidup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.